Ya, kita mulai ya. Di sini Bapak memiliki sebuah artikel dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Question Student Have terhadap hasil belajar IPS sejarah siswa. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin cek dulu yang kuliah dengan Bapak pada statistika dasar ini nih semester 7 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, semester 7 berarti semester akhir dan ini nanti berhubungannya dengan penelitian gitu ya. Jadi secara garis besar, penelitian itu bisa penelitian kuantitatif, bisa juga penelitian kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif biasanya memang tidak melibatkan banyak angka gitu ya atau perhitungan, tetapi kalau penelitiannya kuantitatif maka banyak melibatkan angka. Nah, salah satu contoh penelitian kuantitatif yaitu seperti yang Bapak tampilkan pada jurnal kali ini ya. Jurnalnya ini Jurnal Indonesian Journal of History Education. Ini kalau kalian mau cari referensinya jurnal ini bisa dilihat di Ristek Dikti gitu ya. Ristek Dikti. Nah, oke. Nah, untuk sumber nanti Bapak akan bahas di akhir ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Ini bisa juga nanti tidak menutup kemungkinan kalian pun mengangkat judul yang sama dengan ini, tapi nanti kalian cari perbedaannya atau menambahkan hal yang berbedanya. Gitu ya. Kita akan coba. Di sini penulisnya namanya Haning Vianata, jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di sini ada abstraknya, kita lihat abstraknya bareng-bareng. Model pembelajaran IPS yang inovatif diperlukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran, katanya. Penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh model pembelajaran Question Student Have atau QSH terhadap hasil belajar sejarah siswa. Penelitian dilakukan di kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah, nah di sini ada muncul rata-rata. Rata-rata hasil ujian kelas eksperimen adalah 78 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah adalah 65. Selanjutnya nilai rata-rata kelas kontrol adalah 69 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 60. Perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak begitu jauh karena soal yang diberikan pada saat post-test memiliki tingkat kesukaran yang lebih kecil. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata post-test kelas eksperimen 77,97 dan rata-rata kelas kontrol adalah 69,35. Di sini ada pengaruh pemanfaatan model pembelajaran Question Student Have terhadap hasil belajar IPS bidang sejarah siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Question Student Have. Sebelum Bapak lanjutkan, paham nggak dengan abstrak ini? Bapak nanya, dengan abstrak yang Bapak bacakan barusan, paham tidak? Tony masih menyimak Bapak? Masih, Pak. Masih ada. Ya, paham? Kalau misalnya secara umum abstraknya paham, tapi kalau secara konten datanya itu saya belum paham, Pak. Oke, ya bagus. Selanjutnya Bapak cek di sini ada Susilawati. Masih bisa mendengarkan Bapak Susilawati? Masih, Pak. Masih bisa menyimak Bapak Susilawati?
Oke, kita lanjutkan. Eh, kita lanjutkan dulu. Tadi ya Tony secara abstrak sudah paham gitu ya. Tetapi secara konten ke bawahnya kita akan bahas. Nah, di sini Bapak akan membahas sedikit ya sebelum melanjutkan. Jadi, ketika kita mau cari pengaruh gitu ya, misalkan pengaruh model pembelajaran A terhadap hasil belajar, maka diperlukan minimal berapa kelas tadi yang diambil? Minimal 2 kelas gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian silakan supaya komunikatif, boleh dibuka videonya, boleh dibuka mic-nya. Jadi bisa saling tukar pendapat ketika memang ada yang tidak jelas gitu ya. Di sini yang diambil itu ada yang disebut dengan kelas eksperimen, ada yang disebut dengan kelas apa? Kontrol gitu ya. Di mana si peneliti ini ingin melihat pengaruhnya di kelas eksperimen itu menggunakan model pembelajaran QSH. Sedangkan di kelas kontrol itu dia melakukan pembelajaran biasa gitu ya. Pembelajaran seperti sehari-hari, mungkin ceramah, mungkin model yang lainnya. Ternyata setelah pembelajaran dengan standar ya pastinya kelas 8 yang kemampuan awalnya setara gitu ya. Yang satu kelas eksperimen dengan pembelajaran QSH, kemudian yang kedua kelas kontrol menggunakan istilahnya pembelajaran konvensional, didapatkan rata-rata yang berbeda gitu ya. 77,97 untuk yang kelas eksperimen, sedangkan yang kelas kontrol 69,35. Pertanyaan Bapak, kalau Bapak boleh nanya, di sini ada Indah. Indah, angka 77,97 dengan 69,35 sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda, gitu ya. Orang SD pun akan mengatakan itu berbeda, gitu ya. Itu namanya secara statistika deskriptif. Tapi perhatikan nanti bahasan berikutnya yang akan Bapak bahas, angka itu belum tentu berbeda nanti ketika dilihatnya secara inferensial. Gitu ya. Kalau tidak salah, mungkin mudah-mudahan masih ingat di awal Bapak pernah menjelaskan bahwa statistika itu ada 2 ya. Ada statistika deskriptif, ya, ada statistika inferensial. Gitu ya. Kalau statistika deskriptif ya hanya mendeskripsikan saja, menyebutkan rata-ratanya 77,97, kemudian rata-ratanya 69,35 dan seterusnya. Itu deskriptif. Tapi kalau inferensial gitu ya, dia harus menyimpulkan untuk populasi yang diambilnya. Misalkan gitu ya, tadi penelitiannya di mana ini tadi? Sarah, penelitiannya di mana? Tadi di artikel ini? Bisa menyimak? Meli, di mana tadi penelitiannya ini? Di SMP mana? SMP 1 Kendal. Oke, SMP 1 Kendal, gitu ya, SMP 1 Kendal. Nah, yang jadi populasinya paling minimal adalah kelas 8 yang ada di SMP 1 Kendal itu semuanya. Mungkin kan bisa jadi ada 10 kelas gitu ya. Bisa jadi mungkin 12 kelas, nah itu yang disebut dengan populasinya. Tapi yang dijadikan sampel, yang dijadikan sampel penelitian di sini hanya 2 kelas saja kan? Ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, berarti kelas-kelas yang lain tidak dipakai, tidak digunakan, gitu ya. Jadi di sini artinya kalau kalian mau menggunakan kesimpulan yang berlaku untuk seluruh SMP yang ada di Kendal, maka penelitiannya harus menggunakan statistika inferensial. Ya, seperti itu. Sampai situ dulu paham tidak? Ada pertanyaan dulu sampai situ? Kalau ada pertanyaan dulu silahkan. Kalau tidak Bapak akan lanjut. Paham ya? Oke. Nah, kita akan lanjutkan artikel ini.
Sepertinya di artikel ini setelah kita baca ke bawah gitu ya, maka di sini banyak uji-uji statistika yang digunakan. Berarti ini artinya si peneliti mau menyimpulkan hasilnya ini gitu ya. Di sini kan ketika kita lihat di artikel pada paragraf akhir dari abstraknya ada pengaruh katanya gitu ya. Ada pengaruh pemanfaatan model pembelajaran QSH terhadap hasil belajar IPS. Itu artinya ada perbedaan dong antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu ada perbedaan. Nah, meskipun Bapak rada kritisi gitu ya tulisan ini sedikit, jadi harusnya dimunculkan nilai-nilai statistika inferensialnya di abstrak ini gitu ya. Jangan langsung jangan menampilkan hanya statistika deskriptif saja. Karena kalau statistika deskriptif itu tidak bisa menyimpulkan ada beda atau tidak ada beda, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, itu koreksinya sedikit sih untuk artikel ini. Tapi kita akan bahas ke bawah gitu ya. Coba kita lanjutkan artikel ini gitu ya. Selanjutnya di artikel ini ada abstrak bahasa Inggrisnya. Selanjutnya kita lihat gitu ya. Bapak tidak akan baca semuanya, tapi kita fokus perhatikan statistiknya saja gitu ya. Statistiknya saja kita perhatikan ada statistika apa saja yang digunakan oleh penulis dalam menuliskan artikelnya gitu ya. Oke. Kita lihat dari ini ada yang baru masuk. Oke, kita lanjutkan. Yang paling penting kita lihat dulu adalah metodologinya. Gitu ya, metodologinya seperti apa sebelum ke hasil dan pembahasan. Di sini di metodologinya kita lihat kalau Bapak nanya ini ke yang hadir di sini mungkin sudah dibaca ya sekilas. Tadi penelitiannya di kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal gitu ya ini ya. Nah, di sini rumusan masalahnya si peneliti ingin menjawab beberapa rumusan masalah. Minimal di sini yang muncul adalah 2 rumusan masalah. Yang pertama, pertanyaannya bagaimana penerapan model pembelajaran QSH pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal. Itu yang pertama, rumusan masalahnya. Pertanyaan nomor 1, ketika bagaimana maka dijawab ya dengan teori atau dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini tidak memerlukan statistik untuk nomor 1. Tapi kalau nomor 2, bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran QSH terhadap hasil belajar? Maka untuk nomor 2, gitu ya, untuk menjawabnya memerlukan statistika. Gitu ya, kalau menanyakan pengaruhnya. Sehingga selanjutnya kita baca lagi di sini. Sebentar. Nah, metodenya gitu ya di sini. Nah, di sini ada metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tuh ya, jadi penelitiannya pasti kuantitatif. Pertanyaannya tadi nanti apakah kuantitatifnya kuantitatif deskriptif atau kuantitatif inferensial gitu ya. Ini bisa dipastikan kemungkinan besar pasti kuantitatifnya inferensial gitu ya. Kita baca lagi. Dengan jenis penelitian eksperimen, selanjutnya penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Kendal, kelas 8 tahun 2011-2012. Penelitian ini menggunakan 2 sampel penelitian yaitu kelas 8H sebagai Pak, kelas. suaranya putus-putus gini, Pak. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Oke, ini jaringan apa-apa ya? Coba sebentar. Oke, ini sepertinya jaringannya ya. Mohon maaf.
Tapi nanti Bapak akan coba upload ke YouTube gitu ya. Ini ada rekamannya sama Bapak direkam. Gitu ya, nanti kalau perlu mengulang. Ya, Bapak kan lanjutkan saja ya. Karena ini kebetulan Siap. Bapak posisinya tidak di Ciamis Kota nih. Jadi sepertinya terkendala dengan jaringan gitu ya. Bapak akan lanjutkan saja ya. Oke, nanti kalau Ya putus-putus, Pak, lanjutkan. oke, nanti kalau ada putus-putus bisa dibuka kembali nanti di YouTube Bapak ya. Oke. Kita lanjutkan di sini nih. Sambil dicek saja di artikelnya masing-masing. Jadi nanti bisa dibaca gitu ya dari artikel yang Bapak share di grup. Di sini penelitiannya di kelas 8H sebagai kelas eksperimen yang akan diterapkan model LQS ini QSH ini, dan kelas 8G sebagai kelas kontrolnya. Dengan kelas kontrolnya menggunakan model pembelajaran ceramah, katanya seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini selanjutnya gitu ya. Itu kan metodenya. Selanjutnya yang akan Bapak perhatikan adalah di sini ada hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, di sini otomatis kan gambarannya lah bisa kegambar oleh kalian. Andaikan saja yang melakukan penelitian ini adalah kalian. Kalian datang ke sekolah, yang satu dipilih 2 kelas, 1 kelas eksperimen, 1 kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan model QSH, kemudian kelas kontrolnya dilakukan pembelajaran biasa gitu ya. Nah, setelah pembelajaran gitu ya, maka dilakukan tes gitu ya. Di sini yang diukurnya kalau dilihat di hasil dan pembahasan, maka pada proses pembelajaran katanya ya, kelompok eksperimen diberi pembelajaran dengan menggunakan QSH, sedangkan kelompok kontrol diberi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah atau konvensional. Hasil analisis data tes akhir atau post-tes antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh hasil post-tes sebagai berikut ya. Jadi yang ditesnya dia hanya sekali saja di akhir post-tesnya. Kemudian dibandingkan gitu ya. Mana yang lebih baik? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, di sini yang muncul gitu ya, beberapa istilah statistik yang muncul di sini. Ada uji F di sini gitu ya. Kita baca. Pertama yang dilakukan oleh si peneliti untuk olah datanya, dia udah ke lapangan, dia udah ngajar, dia udah post-tes gitu ya. Maka yang dilakukan terhadap data dari kelas eksperimen dan data kelas kontrol adalah ini. Pertama ada yang disebut dengan uji analisis 2 varian atau istilah lainnya uji homogenitas. Ya, boleh dicatat itu istilah-istilah seperti itu karena di sini tidak muncul. Di sini hasil analisis 2 varian dalam hal ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol memiliki varian yang sama atau berbeda, gitu ya. Jadi apakah setara atau tidak kelas eksperimen dan kelompok kontrol itu, gitu ya. Di sini didapatkan nilai F bahasanya, F hitung, F tabel. Tapi kalau di SPSS nanti tidak menggunakan lagi istilah F hitung, F tabel, tapi hanya menggunakan istilah nilai signifikansi. Ketika muncul F hitung dan F tabel berarti statistiknya menggunakan statistika yang manual gitu ya, menghitung. Nah, itu uji homogenitas. Kemudian yang kedua, nah di sini si peneliti menggunakan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk apa? Uji normalitas dilakukan untuk mengecek apakah data yang dimiliki oleh si peneliti ini nanti larinya diolah dengan statistikanya itu dengan statistika istilahnya inferensial parametrik atau non parametrik. Jadi ada 2 istilah. Ya, mudah-mudahan Bapak sudah menyebutkannya di awal-awal gitu ya. Ada 2 istilah statistika inferensial, ada parametrik, ada non-parametrik. Kalau parametrik itu syaratnya data harus normal. Kalau non-parametrik itu data berarti tidak berdistribusi normal. Jadi di sini katanya kedua, hasil uji normalitas data seperti halnya data awal kemampuan siswa sebelum kemampuan akhir dilakukan uji T, maka data hasil penelitian terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat data sebelum data dianalisis, seperti itu. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi
apakah data yang terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas. Uji normalitasnya di sini menggunakan chi-square. Tapi kalau menggunakan SPSS nanti bisa selain uji chi-square. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Gitu ya. Jadi udah berapa uji nih yang dilakukan sampai saat ini? 2 ya. Pertama ada uji varians atau uji homogenitas. Yang kedua ada uji normalitas. Ya, yang keduanya uji normalitas dalam hal ini menggunakan uji chi-square. Ya, atau kalau mau di SPSS, ini ujinya bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, itu pilihan-pilihan saja sebenarnya, bisa pilih-pilih salah satunya. Itu langkah kedua ya. Selanjutnya, langkah ketiga. Katanya ini nih, langkah ketiga, uji normalitas kelompok kontrol. Ini dua-duanya gitu ya. Nah, sebenarnya ini nyambung dengan nomor 2 gitu ya. Ini pengujiannya menggunakan chi-square. Di sini pun ada chi-square hitung, ada chi-square tabel gitu ya. Karena mereka menggunakan uji manual. Gitu ya. Itu uji normalitas kelompok kontrol langkah ketiganya. Langkah keempatnya uji normalitas kelompok eksperimen. Dan dipastikan dua-duanya harus normal. Karena kalau tidak normal nanti larinya ke non-parametrik. Kalau normal maka larinya ke parametrik. Nah, selanjutnya kita lihat di sini karena gitu ya katanya di situ. Di sini karena data maka dapat disimpulkan bahwa data post-test kelompok kontrol berdistribusi normal. Di sini kalau ada yang hilang di sini nih. Karena nilai T hitung bukan T, chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, ini ada yang hilang. Tapi kalau di SPSS nanti menggunakan karena nilai signifikansi, gitu bahasanya seperti itu. Nah, maka uji berikutnya setelah uji normalitas, uji homogenitas, selanjutnya adalah karena datanya normal, maka uji berikutnya adalah uji T. Nah, di sini muncul, marilah kita lihat uji t-test. Nah, uji t-test gitu ya. Uji T ini disebut juga dengan t-test, digunakan untuk mengetahui apakah di antara kelompok kontrol dan eksperimen memiliki kemampuan yang sama yang berawal dari kemampuan yang berbeda, gitu ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan cepat saja. Nah, ini tadi hasil uji homogenitasnya ya, untuk memastikan keduanya sama atau berbeda tadi. Kemudian langkah keduanya tadi uji homogenitasnya udah. Nah, ini hasil uji T-nya. Rata-ratanya 78,0 untuk eksperimen, untuk kontrolnya 69,4. Nah, ini hasil uji T-nya. 4,890. Ini T tabelnya. Kriterianya gitu ya, cara pengujiannya gini. Kalau hipotesis itu gitu ya. Oke, Bapak akan munculkan dulu Word ya supaya tidak bingung sedikit. Bapak akan munculkan kertas Word sebentar supaya Word Bapak bisa menuliskan sesuatu. Oke. Jadi kalau statistika inferensial itu ada istilah menguji hipotesis, gitu ya. Menguji apa? Hipotesis. Hipotesisnya gimana? Kita lihat, Bapak akan menuliskan sesuatu dan nanti ikutin, gitu ya. Jadi setelah perkuliahan ini, gitu ya, Bapak mau meminta ke kalian nanti mencari artikel saja dulu, gitu ya. Mencari artikel, tapi yang ada statistika inferensialnya. Kemudian artikelnya yang pastinya yang berbau sejarah, gitu ya, pendidikan sejarah, gitu ya. Nanti kita akan coba aplikasikan ke SPSS secara langsung. Oke, Bapak akan memberikan bantuan sedikit
tadi mengenai hipotesis gitu ya. Oke, Bapak nanya dulu. Siapa yang mau ditanya nih yang ada di sini? Coba Bapak nanya dulu ke siapa ya? Nok masih ada? Bisa menyimak Bapak? Bisa menjawab suara dari Bapak? Nok, tadi rumusan masalahnya apa, Nok? Rumusan masalah penelitian ini. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya tentunya yang kedua ya, yang berhubungan dengan statistika deskriptif. Statistika inferensialnya tadi kalau tidak salah, bagaimana, apakah gitu ya, terdapat pengaruh apa? Pengaruh model pembelajaran Oke, apakah terdapat pengaruh model X ajalah gitu ya, bab tulisnya terhadap hasil belajar gitu ya. pembelajaran Oke, siswa itu kan hasil pertanyaannya gitu ya. Ketika ada rumusan masalah gitu ya, ini yang pertama. Ketika ada rumusan masalah, maka pasti ada yang disebut yang kedua adalah hipotesis gitu ya, hipotesis. Berarti hipotesis itu jawaban sementara terhadap pertanyaan ini. Nah, nanti hipotesis itu dijabarkan dengan hipotesis itu gitu ya. Untuk menjawab ini kan jawaban sementara ya. Jawaban sementara terhadap ini. Gitu ya. Itu jawaban sementaranya. Misalkan setelah kita mencari referensi, apakah terdapat pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa, maka jawabannya misalkan terdapat pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa. Itu hipotesis penelitiannya, jawabannya. Dari mana bisa menjawab ini? Bisa menjawab ini dari kajian pustaka, gitu ya. Setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan model X itu, maka dijawablah ada yang disebut dengan hipotesis penelitian. Nah, setelah itu yang ketiga ada yang disebut dengan hipotesis statistik. Di mana hipotesis statistik ini adalah untuk menjawab rumusan masalah ini yang jawaban kemungkinannya hanya ada 2 saja kan? Apa kemungkinan yang 2 itu gitu ya? Kemungkinan yang 2 itu adalah sebentar. Nah, kemungkinan yang 2 itu adalah ada yang disebut dengan hipotesis nol gitu ya. Ada yang disebut dengan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 gitu ya. Hipotesis alternatif itu posisinya hipotesis yang sesuai dengan harapan kita. Kalau H0 itu posisinya itu netral. Ya, berarti di sini tinggal copy paste saja di sini. Ya, HA yang ini artinya terdapat, kalau yang H0 tidak terdapat gitu ya. Tidak. Sorry. Ada 2 istilah tidak. Nah, itu. Tidak terdapat pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa. Gitu ya. Itu artinya sama saja dengan eksperimen dengan kontrol sama saja gitu ya. Tapi kalau yang HA terdapat pengaruh model X terhadap hasil belajar siswa, itu artinya antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol berbeda. Itu kemungkinannya gitu ya. Kemudian langkah keempat ada kriteria. Nah, kriterianya gimana? Kriteria hasil uji gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Ketika menggunakan SPSS, maka gini kriterianya. Terima H0 gitu ya.
terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 gitu ya. Kalau SPSS. Tapi kalau menggunakan manual gitu ya, istilahnya bukan nilai signifikansi tapi hitung sama tabel gitu ya. Begini bahasanya, sebaliknya. Terima H0 jika nilai hitung gitu ya lebih kecil dari nilai tabel gitu ya. Nah, itu bahasanya gitu. Kriteria hasil ujinya itu kalau menggunakan SPSS terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kalau menggunakan cara manual yang seperti yang di artikel ini, maka bahasanya terima H0 jika nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Sampai situ dulu. Kalau mau dipotong, ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Itu hasil 0,05-nya dari mana, Pak? Oke. 0,05 itu adalah istilah nilai signifikansi. Gitu ya. Bapak akan menuliskan di sini coba ada istilah nilai signifikansi atau taraf kepercayaan ya, taraf kepercayaan. Biasanya yang dipakai itu 5% atau 1%. Gitu ya. 5% itu sama artinya dengan 0,05 gitu ya. 1% itu sama artinya dengan 0,01. Maksudnya apa? Jadi ketika menggunakan nilai signifikansi atau taraf kepercayaan seperti ini, misalkan kita menggunakan 5%, apa artinya? Jadi artinya penelitian kita toleransi kesalahannya adalah 5% dari kesimpulan yang didapat. Itu kalau menggunakan toleransi 0,05 gitu ya. Kalau menggunakan 1% itu berarti toleransi kesalahan penelitian kita itu adalah 0,01 dari keseluruhan kesimpulan. Gitu ya. Jadi dibandingkan dengan nilai yang disebut nilai signifikansi itu. Bebas, biasanya pendidikan hampir kebanyakan mau di penelitian apapun menggunakannya 0,05. Paham nggak nih maksudnya? Ya, Pak, paham. Oke, kita kembali ke sini ya. Bapak akan menunjukkan ini. Di sini T hitung 4,890. Kemudian T tabel 1,99. Pertanyaannya adalah, ini yang disebut dengan T hitung nih. Ini yang disebut dengan hasil hitung. Ini yang disebut dengan hasil tabel. Hasil hitung lebih apa dari hasil tabel? Pertanyaan Bapak itu. Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar, H0 diterima atau ditolak? Coba lihat kriteria ini tadi Bapak. Yang manual. Terima H0 jika nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Di sini nilai hitungnya lebih besar. Berarti H0 diterima atau ditolak? Diterima. Lebih besar kan? Oke, Tony. Ditolak. Berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima apa? Pilihannya hanya ada dua, ada H0 dan ada HA. Kalau H0 ditolak, berarti HA diterima atau tidak? Diterima. Oke, nah itu ya maksud Bapak. Jadi di sini pun ini betul sekali yang ada disimpan di sini. Kriterianya atau kesimpulannya HA diterima. Artinya
terdapat perbedaan dong antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Atau dalam hal ini terdapat pengaruh penggunaan model X terhadap hasil belajar. Oke, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi seperti itu cara apa? Cara memahaminya gitu ya. Mau uji apapun itu. Uji T, uji chi-square, uji F gitu ya, kriterianya seperti yang Bapak tuliskan di sini. Kalau SPSS kriterianya ini yang atas, terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar. Tapi kalau menggunakan manual hasil hitungan, maka terima H0 jika nilai hitungnya lebih kecil dari nilai tabelnya. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan, apalagi yang baru gabung gitu ya. Paham? Lanjutkan dulu. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai gitu ya. Bla bla bla, SPSS-nya sudah selesai. Tuh, T hitungnya 4,093, T tabelnya 1,99. Bla bla bla, udah selesai. Tuh ya. Maka dapat disimpulkan katanya di sini. Nah, itu ya. Nah, ini yang pertama untuk rumusan masalah yang pertama, yang tadi bagaimana gitu ya. Ini tidak usah menggunakan statistika. Tapi kalau yang kedua, yang apakah ada pengaruh atau tidak, maka dijawabnya oleh ini. Penerapan mode pembelajaran QSH berpengaruh terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kendal, materi pendudukan Jepang dan persiapan proklamasi kemerdekaan RI. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan model QSH dan adanya perbedaan hasil belajar siswa yang diberikan dari pembelajaran ISA dengan hasil belajar siswa yang diberikan belajar konvensional. Hasil itu perhitungan hipotesisnya ini hasilnya tadi sudah dimunculkan. Nah, seperti itu. Selesai untuk membahas artikelnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Bapak akan sedikit membahas Bapak sampai jam berapa sih? Sampai jam 10.20 Pak kalau nggak salah. Jam 10-an ya, oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan menggunakan SPSS gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Di sini ada Irwan, kemudian ada Sarah, ada Tony, ada Meli, Indah, Ajeng, Estri, Susilawati, Faisal. Oke, silakan boleh dibuka mic-nya atau videonya, jadi bisa komunikatif. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ini Tony sepertinya yang di sekolah ya? Atau di mana, Ton? Iya Pak, lagi di sekolah. Di sekolah. Kemudian ada Irwan. Irwan, di rumah sepertinya Irwan mah ya? Di Pak. Di mana? Di sekretariat. Oh, sekretariat. Selanjutnya ada Sarah. Sarah juga sepertinya ini formal. Di mana Sarah? Di kantor? Iya Pak, lagi di kantor. Oke, di mana? Di sekolah atau di mana? Di sekolah Pak. Oke, ada Estri. Estri di mana Estri ini? Mic-nya belum hidup Estri. Estri di rumah atau di mana? Mic-nya diklik dulu. Ada Ajeng. Ajeng di mana ini Ajeng? Masih di rumah, Pak. Mau berangkat ke kampus. Mau apa ke kampus? Mau bimbingan proposal. Nah, itu apalagi udah mulai ya, udah mulai dari sekarang. Ya, udah. Oke, ada Nok. Nok di mana Nok? Kemudian ada Indah. Indah di mana Indah ini? Waduh, di motor Indah ini. Bisa menyimak perkuliahan di motor Indah? Oke, berikutnya ada Meli. Ini di belakang layar. Selanjutnya Susilawati. Lagi menikah terus itu.
Oke, ada Faisal. Faisal di mana? Di rumah, di kosan ini mah ya? Atau di rumah, Faisal? Di rumah, Pak. Di rumah. Di rumah. Oke. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu apa yang Bapak sampaikan barusan. Ya mudah-mudahan ngerti sih. Atau biasanya kalau jadi ada dua kemungkinan, bisa ngerti, diam itu bisa memang nggak ngerti, bisa memang udah ngerti. Oke, terkait dengan proposal, ini sekarang sudah mulai mengajukan proposal ya? Iya, Pak, sudah. Udah di ACC, judul? Alhamdulillah, sudah. Jadi silakan terlepas nanti gitu ya. Biasanya memang orang sejarah banyaknya ke kualitatif gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kuantitatif juga seperti yang Bapak sampaikan ini artikelnya nih. Cara penelitiannya ya seperti ini gitu, kalau kuantitatif gitu ya. Silahkan saja. Tapi tetap berarti meskipun kalian mungkin proposalnya kualitatif gitu ya, Bapak tetap akan menyampaikan statistika-statistikanya gitu ya, karena memang statistika ini erat kaitannya dengan kuantitatif gitu penelitian seperti itu. Gitu. Irwan sudah mengajukan, Irwan, proposal? Kebetulan belum, Pak, disarankan untuk semester depan. Oh, masih ada mata kuliah yang belum beres? Ya, Oke, Tony, gimana Ton? Sudah? Sudah, Pak. Sudah mulai bimbingan. Udah bimbingan. Ini kemungkinan Tony ke arah mana nih? Kuantitatif atau kualitatif? Saya lebih ke kualitatif. Kualitatif gitu ya. Oke, tidak jadi masalah gitu ya. Tapi tetap ya diperhatikan perkuliahan statistika ini karena tidak menutup kemungkinan kalau melanjutkan gitu ya. Atau misalkan kerja di yang berhubungan dengan statistik atau pengumpulan data dan pengambilan kesimpulan, ilmu statistika ini diperlukan gitu ya. Lanjutnya Sarah, ini proposalnya tentang apa Sarah? Kuantitatif atau kualitatif Sarah? Cara kualitatif, Bapak. Kualitatif Ngambil juga kualitatif. gitu ya. Oke. Kemudian ada Ajeng. Ini Ajeng di mana sih? Ajeng di parkiran atau di mana? Ajeng kualitatif atau kuantitatif nih? Ajang kualitatif, Pak. Kualitatif. Nok. Iya, Pak, kualitatif. Kualitatif. Selanjutnya Meli. Kuantitatif, Pak. Nah, ini Meli udah ada yang mulai kuantitatif. Berarti harus diperhatikan ya nanti kuantitatifnya apakah kuantitatif yang deskriptif atau kuantitatif yang inferensial gitu ya. Harus paham. Selanjutnya di sini Indah. Indah, kuantitatif, kualitatif Indah? Oke, tidak ada. Saya mah kualitatif, Pak. Oke, kualitatif. Ini memang di sejarah itu banyaknya kualitatif ya. Karena memang berhubungan dengan situs gitu ya, berhubungan dengan sejarah. Kalau yang berhubungan dengan ke sekolahnya tidak terlalu banyak sepertinya ya. Ada Susilawati, ini Susilawati apa? Kuantitatif, kualitatif Susi? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Faisal? Faisal, kualitatif, kuantitatif? Oke, berikutnya Deti, kuali, kuanti. Iya, di belakang layar ini di dapur sepertinya ya. Berikutnya Destia, kuali, kuanti. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Selanjutnya ada Estri, kuali, kuanti. Oke, masih di dapur sepertinya. Oke, teman-teman sekalian, gitu ya, karena mata kuliah Bapak berhubungan dengan statistik, meskipun proposal kalian berhubungan dengan kualitatif, gitu ya, tapi tetap kalian harus bisa mengikuti perkuliahan
ini dengan baik gitu ya, karena mau tidak mau meskipun kualitatif nilai statistiknya harus tetap bagus gitu ya. Selanjutnya, nah ini akan berhubungan dengan Bapak akan munculkan SPSS gitu ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah mencoba menginput tentang SPSS gitu ya. Nah, jadi yang tadi ya susunannya rumusan masalah, hipotesis penelitian, hipotesis statistika, kriteria hasil ujinya seperti ini ya. Nah, jadi nanti tagihannya gini gitu ya. Untuk minggu depan gitu ya, untuk minggu depan, tapi dikumpulkan sebelum minggu depan. Apa tagihannya? Pertama, kalian cari artikel, satu saja artikel, tapi artikel sejarah yang berhubungan dengan tentunya penelitian kuantitatif. Gitu ya. Langkah berikutnya, kalian ikuti ini nih. Gitu ya. Rumusan masalahnya tuliskan dulu. Rumusan masalahnya apa? Kalau memang ada beberapa silahkan tuliskan dulu. Kalau memang ada satu, cukup satu. Gitu ya. Tapi dengan catatan tadi artikelnya harus yang kuantitatif. Gitu ya. Yang kedua, hipotesis penelitiannya tulis, gitu ya. Kemudian tuliskan hipotesis statistiknya, gitu ya. Pak, misalkan di hipotesis statistiknya banyak sekali, misalkan dari mulai uji normalitas, uji homogenitas, dan seterusnya. Silakan kalian tulis hipotesisnya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Atau paling tidak yang paling utamanya. Baru keempat, simpulkan. Di sini kalian tidak usah menuliskan kriteria hasil uji, gitu ya. Mungkin kesimpulannya, gitu ya. Kesimpulannya apa? Nah, baru nanti di sini 45 tuliskan sumber artikelnya, gitu ya. Di sini sumber artikel. Di mana sumber artikel itu apa saja nama yang harus ditulis, judul artikel, gitu ya. Setelah judul artikel ada apalagi namanya, penulisnya siapa, gitu ya. Jurnalnya apa, gitu ya. Nama jurnal. Seterusnya URL artikel, gitu ya, URL artikelnya. Terus dia Sinta berapa, gitu ya, atau Sinta berapa itu dia masuknya kategori peringkatnya peringkat apa. Ini untuk sumber artikelnya ya. Nama, judul, jurnal, artikel, oke. Bapak tulis ini aja. Sorry biar ngurut ya. Nama atau penulis, tahun, gitu tulis dulu. Judul, oke. Jurnalnya, jurnal apa, gitu ya. Oke. URL artikel, nah ini Sinta. Nah ini tagihan Bapaknya pengen seperti ini, gitu ya. Kenapa Bapak bahas seperti yang Bapak bahas barusan. Jadi dikumpulkannya di Google Classroom, gitu ya, di Google Classroom. Diulang sekali lagi, Bapak menanyakannya, pertama rumusan masalahnya apa, gitu ya. Kemudian, berarti di Word kan kalian ngetik, gitu ya. Kedua, hipotesis penelitiannya apa. Ketiga, hipotesis statistikanya apa. Selanjutnya, kalian mungkin di sini tidak usah menuliskan kriteria, gitu ya. Di sini Bapak nuliskan hasil atau kesimpulannya. Simpulan. Nah, kriteria hasil uji dan simpulan, berarti di sini kalian cukup simpulannya saja karena kriteria ini di belakang layar, gitu ya. Selanjutnya sumber artikelnya tuliskan penulisnya siapa, tahunnya tahun berapa, judul artikelnya, gitu ya. Kemudian jurnalnya. Nah, jurnal itu biasanya lengkap, gitu ya. Dari mulai volumenya berapa, di situ suka ada langsung, gitu ya, volume,
kemudian nomor, gitu ya. Itu. Kemudian URL-nya, ya. URL-nya. Jadi sepertinya artikelnya tidak usah diupload, gitu ya. Jadi nanti yang penting Bapak punya URL-nya. Jadi nanti Bapak bisa upload sendiri, download sendiri, gitu. Seperti itu. Ini maksud Sinta, di sini maksudnya Sinta berapa, gitu ya. Gini nulisnya, ketika Bapak nanya Sinta, berarti kalian ceknya di sini nih. Nah, di sini Bapak akan munculkan, nah di sini ada website Sinta, gitu ya. Di sini website Sinta nih. Di sini ada sources kan, jurnal tuh ya. Sources jurnal. Jadi nanti biasakan ketika kalian membuat proposal ataupun membuat tulisan skripsi gitu ya, nanti referensinya gunakan jurnal. Misalkan prodi kalian itu memiliki jurnal namanya jurnal artefak gitu ya, artefak. Kita cek di sini. Kita cek artefak. Nah, di sini jurnal artefak Universitas Galuh gitu ya. Nah, berarti dia rankingnya itu S4, Sinta 4. Gitu ya. Jadi kalian tinggal menuliskan jurnal artefak itu Sinta 4. Nah, ketika klik misalkan dicek gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Misalkan kalian nilai apa? Ini di sini ada Yeni Wijayanti, peranan penting sejarah lokal dalam kurikulum sekolah menengah atas gitu ya. Jadi nanti URL yang dipindahkan ke sana adalah URL dari artikelnya itu sendiri. Misalkan Bapak klik yang salah satu yang ini ya. Nah, dan ini masuk ke Google Scholar gitu ya, artikelnya. Oke. Nah, ini adalah URL-nya. Kalian copy paste ini ya. Tuh kan ada analisis potensi desa ditinjau dari bla bla bla. Ini adalah URL artikelnya. Misalkan ini Ctrl C, kalian copy pastekan ke pertanyaan ini. Gitu ya. Tadi Sintanya Sinta 4 gitu ya. Kemudian URL-nya apa? Jadi bukan URL jurnalnya tapi URL artikelnya. Gitu ya. Ada pertanyaan, silakan. Jadi cukup jurnalnya itu disimpan di kalian, gitu ya. Nah ini kalau ada tulisan 1-1 itu artinya volume 1, volume 1 nomor 1, gitu ya. Biasanya volume itu menunjukkan tahun. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Oke, nah sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai SPSS sedikit ya, berhubungan dengan artikel yang ini, gitu ya. Oke. Bapak akan buka ini SPSS-nya. Bentar. Oke. Karena penelitian kuantitatif atau statistika ini erat kaitannya dengan penggunaan SPSS. Nah, ini tampilan SPSS. Apa namanya? Ikonnya SPSS Statistika 22, ini yang Bapak gunakan. Ya. Bapak ingin mensimulasikan dari artikel yang tadi, gitu ya. Oke, masih bisa menyimak. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sambil menunggu loading ini ya. Oke, sebentar. Ini agak loading. Oke. Ini tampilan SPSS. Bapak ingin mensimulasikan saja ya. Ingin mensimulasikan saja. Nah,
tadi kan ada hasil belajar ya. Ada hasil belajar. Maka Bapak tuliskan di sini HB. Gitu ya. Atau hasil belajar. Gitu ya. Kemudian ada kelas juga ya. Kelas gitu ya. Bapak ingin mensimulasikan saja. Nah, misalkan gitu ya. Setelah tadi post testnya itu ini Bapak ngarang saja ya, misalkan saja. Nilainya itu ada yang 78, 89, 90, 89, 90, 88, 78, 56, 67, 89. Misalkan ada 10 orang untuk yang dari kelas eksperimennya. Misalkan. Itu ya Bapak kasih kode 1 untuk kelas eksperimen. Kemudian begitupun yang ini ada 89, ada misalkan 90, 70, misalkan 70, 80, 90, 80, 70. Nah, misalkan yang kelas B-nya itu atau yang kelas kontrolnya hanya 9 orang. Bapak kasih kode 2. Oke. Sehingga kalau mau lebih jelas, ini 1 dan 2 ini Bapak akan ganti dengan kode di sini. 1 itu menandakan kelas eksperimen. Gitu ya, tinggal di-add ke sini. Kemudian 2 itu menandakan kelas kontrol. Itu ya, add ke situ. Jadi nanti akan muncul di sini ketika diklik ini, itu ya. Maka akan muncul hasil belajar kelas eksperimen dan hasil belajar kelas kontrol. Tadi dari artikel sebenarnya ada 3 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji perbedaan. Uji normalitasnya tadi menggunakan uji chi-square. Kalau di artikel gitu ya. Uji apalagi homogenitasnya menggunakan uji F gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak akan coba di sini gitu ya. Kita cek data ini normal atau tidak gitu ya. Maka kalau mau uji normalitas tinggal gini aja, analyze gitu ya. Di sini ada deskriptif statistik. Selanjutnya ada explore. Selanjutnya Bapak akan masukkan HB-nya ke sini ya. Kemudian kelasnya juga ke sini. Selanjutnya karena Bapak butuhnya uji normalitas, maka tinggal diklik yang ini aja, normality. Gitu ya, normality. Continue dan oke. Kita cek apakah datanya normal atau tidak. Gitu ya. Apakah datanya normal atau tidak. Maka kita akan lihat yang dibaca adalah yang mana. Yang dibaca adalah yang ini. Itu ya. Yang kelas eksperimen 0,006. Yang kelas kontrol 0,090. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Yang atas lebih kecil dari 0,05, artinya tidak normal. Yang bawah 0,09 lebih besar, artinya normal. Jadi kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki status yang berbeda, normal dan tidak normal. Maka kesimpulannya adalah kesimpulannya tidak normal. Gitu ya. Ini kalau datanya seperti yang ini. Gitu ya. Kalau normal itu harus lebih besar semuanya. Itu cara uji normalitas. Ini Bapak simulasi secara uji normalitas saja. Selanjutnya, yang kedua Bapak ingin simulasi uji F atau uji homogenitas atau uji variansi. Gimana kalau uji variansi simulasinya? Tinggal seperti ini saja. Analyze gitu ya. Kemudian di sini ada compare means. Selanjutnya di sini ada one way ANOVA gitu ya. Yang dimasukkan hasil belajarnya ke sini, kelasnya masukkan ke faktor. Selanjutnya di sini tinggal dipilih uji homogenitas saja. Di bagian kontras. Mana uji homogenitas di option. Nah, di sini ada homogeneity of variancy test. Ketika continue, oke. Maka kita tinggal cek apakah ini data homogen atau tidak.
maka tinggal dilihat di outputnya yang ini. Nah, jika lebih besar, maka itu disebut homogen. Di sini nilai signifikansinya 0,6. Berarti kan lebih besar dari 0,05. Maka itu yang disebut homogen. Kalau mau menggunakan manualnya, ini nilai F-nya ini nih. F-nya 0,357. Nanti nilai tabelnya tinggal dilihat di tabel. Ya, ini lebih besar, artinya ini homogen. Berarti bisa dipastikan nilai F hitung ini, nilai F hitung ini pasti lebih kecil gitu ya daripada F hitung. Nah, itu cara uji homogenitasnya. Kemudian langkah yang ketiga gitu ya. Ketika datanya normal dan homogen, ya, maka langkah ketiga adalah uji perbedaannya. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau normal dan homogen, maka yang dipilih di sini komparmen, itu masuknya parametrik. Gitu ya, parametrik. Kalau tidak normal atau tidak homogen, maka masuknya non parametrik. Gitu ya. Kebetulan data ini tadi tidak normal kan? Ya, maka yang akan diolahnya di sini di non parametrik. Tapi misalkan andaikan gitu ya normal dan homogen seperti yang ada di artikel, maka yang dipilih ke sini. Nah, apakah satu sampel, dua sampel? Kalau dua sampel, tadi kan kelas A dan kelas B ya, maka itu dipilihnya ini independent sample t-test. Nah, maka masukkan HB-nya ke sini, kelasnya masukkan ke grup di sini. Karena ada dua kode tadi, maka yang dimasukkan adalah kode 1 dan kode 2. Continue. Oke, selesai. Maka yang dibaca adalah uji T-nya yang ini. Nah, lihat. Nilai T hitungnya ini 0,598. Kalau mau menggunakan uji T hitung, T tabel gitu ya. Tapi kalau menggunakan SPSS cukup yang dibaca nilai ini saja, 0,558. Ini lebih besar, artinya berarti kalau lebih besar H0 yang diterima. Kalau datanya yang ini yang Bapak gunakan, maka ini tidak akan ada perbedaan. Tapi kalau datanya menggunakan data yang asli dari artikel, maka itu ada perbedaan. Gitu ya. Jadi Bapak sekilas barusan menjelaskan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Gitu ya. Pak, kenapa enggak langsung aja menggunakan yang non-parametrik? Ya, bisa saja langsung gitu ya. Ketika mau menggunakan yang non-parametrik, gitu ya, karena sudah dipastikan tadi datanya tidak normal, maka gunakan non-parametrik ke sini. Yang dipilih yang mana? Yang ini berarti yang 2 gitu ya, 2 independent sample. Nanti istilahnya bukan uji T lagi. Tapi nah istilahnya di sini ada uji Mann-Whitney pilihannya. Nah, ada uji Mann-Whitney gitu ya. Maka dengan uji Mann-Whitney pun hal yang sama gitu ya caranya. Tinggal diklik Mann-Whitney-nya kalau mau Mann-Whitney, diokekan. Yang dibaca yang mana? Yang dibaca yang ini. 0,679. Ya, signifikansi total 0,679. Artinya lebih besar kan? Kalau lebih besar tadi secara SPSS H0 yang diterima. Artinya di sini kalau datanya yang Bapak barusan ngarang, itu artinya tidak terdapat pengaruh atau tidak ada perbedaan. Oke, mungkin mudah-mudahan lihat gitu ya. Jadi ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan karena sudah selesai sih kuliahnya itu. Satu, Bapak menjelaskan artikel, kemudian Bapak mensimulasikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selanjutnya, Bapak menunggu minggu depan, gitu ya, untuk mengumpulkan resum, gitu ya. Bapak bukan artikelnya, resumnya ini seperti yang Bapak tadi maksudkan di sini, gitu ya. Mungkin identitas kalian dulu silahkan gitu ya, mau sumber artikel nomor 1 atau boleh supaya nanti terlihat judulnya gitu ya. Oke, Bapak urut ya, coba sebentar. Oke. Nah, ini Bapak posisikan nomor 1 atau yang ini ya. Nah, supaya jelas gitu ya. Sumber artikelnya dulu, baru masuk rumusan masalah, hipotesisnya apa, hipotesis statistikanya apa, kesimpulannya apa, gitu ya. Simpulannya.
Jadi bukan kriteria lagi, langsung kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan kriteria ini. Nanti Bapak uploadkan ya, ini formatnya. Silakan kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Kalau tidak ada, Bapak akan akhiri. Nanti Bapak akan coba upload di YouTube gitu ya. Jadi nanti bisa diulang kembali kalau memang belum paham apa yang Bapak sampaikan. Bagaimana? Sudah paham apa yang kita pelajari? Bapak mau bertanya, Silakan. kan tadi yang kayak hitung yang di artikel Bapak itu kan lebih besar ya. Mm-mm. Terus tadi yang HO-nya diterima. Mm-mm. Nah, yang barusan di SPSS, Signi itu, yang Signi itu, Mm-mm. ya, Mm-mm. kan lebih besar juga ya Pak, tapi kok ditolak Pak? Oke, makanya ini perhatikan ya, Bapak tadi menjelaskan ini. Ketika kita mau menyimpulkannya menggunakan SPSS, diulang, ketika kita mau menyimpulkannya menggunakan SPSS, maka kriterianya yang ini yang dipakai. Terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, gitu ya. Itu kalau mau menggunakan SPSS, jadi nilai signifikansi yang dijadikan patokannya. Tapi kalau mau manual, terima H0 jika nilai hitungnya, nilai perhitungan ya, atau T hitung, mau T hitung, F hitung, lebih kecil dari nilai tabel. Barusan pertanyaannya diulang sekali lagi di artikel gitu ya. Yang Oke, kita lihat di artikel kan ini nih ya, coba kita buka dulu artikelnya. Nah, di artikel kan coba sorry. Apa langsung munculkan saja. Nah, ini ya. T hitung, T tabel kan? T hitung lebih apa dari T tabel yang di sini? Lebih besar. Kan? Kalau lebih besar, gitu ya, artinya H0-nya diterima atau ditolak? Kalau lihat dari kriteria yang ini. Terima. Ini, nah kalau yang ini kan tidak menggunakan SPSS, Neng. Nah ini kan menggunakan manual. Ini T hitung, T tabel kan? T hitungnya lebih besar kan? Daripada T tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, ini H0, ini kan manual kan ya? H0-nya diterima atau ditolak, Neng? Ditolak, Pak. Ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA yang diterima kan? Ya, karena hanya ada dua kemungkinan. Oh, iya. Kan? Ya, terus tadi tiba-tiba yang Bapak contohkan, yang tadi Bapak kan tadi cuma ngarang saja ya. Bapak ngarang nih, yang data-data yang ini, Bapak ngarang nih. Tuh ya. Di sini kan misalkan ini hasil nilai signifikansinya nih. Ini kan lebih besar ya. Kalau lebih besar nilai signifikansinya, maka H0 diterima. Gitu ya. Kenapa? Karena ngikutinya yang ini. Terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Gitu ya. Jadi ketika Bapak perlihatkan nilai SPSS ini, sorry, mana sih SPSS-nya? Nah ini. YouTube juga lagi nonton. Nah, oke ya. Ini beberapa uji yang Bapak barusan coba gitu ya. Uji Mann-Whitney namanya ya, nilai signifikansinya 0,679. Lebih besar atau lebih kecil dari 5%? 0,679 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. 0,6. 0,6. Oh, dari dengan 0,6 dan lebih besar ya. oh, lebih besar. Ya, Pak, lebih besar. Ini lihat di SPSS itu penulisan 0, kemudian tiba-tiba ada koma, itu artinya ada 0 ya. 0,67. Di sini kan tidak ada 0-nya dulu kan ya? Terlihat nggak? Bapak perbesar ya? Iya. Kelihatan nggak? Iya, Pak.
Iya, Pak. Oke. Ketika tiba-tiba langsung Terlihat. ada titik, itu artinya ada nolnya gitu ya. Itu lebih besar. Berarti artinya itu Iya. H0 diterima. Coba Bapak cek uji yang lain tadi uji T. Tuh lihat nih. Nilai yang ini 0,5 kan? Ya, Iya. lebih besar juga kan? Berarti H0 juga yang diterima. Begitupun uji yang lain tadi, uji F. Tuh lihat. 0,6, 0,5. Jadi nilai-nilai ini kalau lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Begitupun tadi dengan uji normalitasnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi pastikan dulu kita pengujiannya kriterianya mau menggunakan manual atau menggunakan SPS signifikansi gitu ya. Jadi Bapak memberikan rangkuman untuk memudahkan, jadi ini aja kriterianya. Kalau mau menggunakan SPSS, terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Berarti artinya di luar itu HA yang diterima gitu ya. Begitupun dengan yang manual, terima H0 jika nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Berarti di luar itu HA yang diterima. Gitu. Paham nih? Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Jadi tagihannya minggu depan, Bapak tidak minta artikelnya, hanya minta resume saja yang bisa Bapak cek, gitu ya. Apa ini nanti Bapak template-nya akan masukkan ke sana, Bapak mintanya ini, sumber artikelnya apa, penulisnya siapa, tahunnya, judul artikel, jurnal apa, gitu ya. Nah, ini nanti Bapak kasih titik-titik seperti ini. Jadi biar jelas judulnya apa, jurnalnya, nama jurnalnya apa, selanjutnya apalagi volume atau nomornya gitu ya, volume berapa, nomor berapa, sorry kenapa sih? Ya, URL artikelnya, kemudian sintanya masuk sinta berapa. Kemudian nanti identifikasi, apa yang harus diidentifikasi, rumusan masalahnya apa sih, gitu ya. Misalkan ada banyak, silahkan dituliskan aja. Kalau misalkan saya mau yang utamanya saja, silahkan yang utamanya saja. Kemudian hipotesis penelitiannya apa, hipotesis statistikanya ditulis dulu, gitu ya. Kemudian nanti kesimpulannya apa, gitu ya. Atau untuk memudahkan lagi, Bapak kasih yang ke-6, sebutkan beberapa uji statistik yang sebutkan jenis uji statistika yang ada dalam artikel. Gitu ya, sebutkan saja. Ada apa saja gitu ya. Apakah ada uji normalitas, sebutkan, uji T, uji chi-square, uji Mann-Whitney atau apapun disebutkan saja. Itu untuk mengidentifikasi Bapak supaya apakah ini tepat enggak menggunakan yang disebut dengan artikel kuantitatif inferensial. Cukup? Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau yang mau nanya, silakan boleh bertanya via chat di sana, gitu ya. Atau lebih baik kalau mau langsung, silakan langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mau anggap cukup? Cukup, Neng? Jelas atau masih bingung? Nanti bisa diulang di YouTube, Bapak. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan siang hari ini. Sorry, di sini ada chat ya, Bapak belum kebuka. Apa ini? Bapak mohon maaf terlambat hadir. Oke, kendala teknis audio. Keluar dulu, keluar sendiri. Oke. Ya, tidak masalah. Karena sudah selesai untuk hari ini. Sepertinya kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kita akhiri sampai di sini. Saya hamdalah together.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya silakan. Selamat kerja belajar. Ya.